kan ada pertemuan dari pihak DD dan juga kuasa hukum dari terpidana. Nah, dari LPSK sendiri tadi tanggapannya seperti apa, Bu? Ya memang pagi tadi ya ada tim kuasa hukum yang mewakili 6 terpidana dan juga saudara DD itu datang ke LPSK mengajukan permohonan perlindungan berkaitan dengan posisi mereka yang sebahagian mereka juga sudah mencoba untuk melaporkan balik ya untuk beberapa pihak-pihak yang lain ya seperti Pasren, kemudian Kavi, kemudian juga AEP gitu ya. Nah itu mereka dalam rangka itu sebenarnya meminta perlindungan. Tadi udah sempat di asesmen Bu atau dimintai keterangan diri sendiri? Tadi sih sebenarnya ada sedikit diskusi ya dan juga kita minta beberapa pendalaman keterangan ya dari DD gitu ya, beberapa hal dan sepertinya keterangannya juga sudah banyak beredar di media ya posisinya seperti itu dan ya prinsipnya LPSK menerima ya permohonan dari 6 terpidana dan juga saudara DD ya intinya ya kami LPSK tetap sesuai prosedur ya kami akan lakukan telaah karena tadi formilnya juga sepertinya masih ada yang perlu dilengkapi dan setelah formilnya terpenuhi baru kami akan masuk ke material yaitu kaitannya dengan asesmen dan juga penelaahan lebih lanjut ya terhadap si 6 terpidana dan juga kepada saudara DD. Bu, tadi menurut kuasa hukum kan kalau misalkan ada ancaman maka kuasa hukum meminta untuk perlindungan darurat. Apakah bisa di ini? Kalau untuk perlindungan, kalau tadi kami sudah coba tanyakan ya berkaitan dengan tingkat ancaman dan kami melihat belum ada sih yang terlalu signifikan ya dari tingkat ancaman semacam seperti itu. Jadi kami belum bisa memutuskan adanya perlindungan darurat atau tidak karena kami tadi sudah menanyakan langsung berkaitan dengan hal tersebut. Tapi kalau ada ancaman yang signifikan bisa langsung? Nanti kami kan harus berbasis telaah dulu ya untuk memberikan perlindungan darurat pun kami harus berbasis telaah dulu dan juga asesmennya gitu kan. Kami akan cek karena kaitannya itu nanti berkaitan dengan syarat-syarat perlindungan ya sifat pentingnya keterangan gitu ya terus kemudian kalau misalnya ada hasil-hasil medis atau psikologis gitu itu akan jadi pertimbangan kita juga gitu. Tadi berkas-berkas dari kuasa hukum yang kurang apa aja, Bu? Nah itu saya belum konfirmasi lagi ya karena itu di bagian level administrasi ya tapi yang pasti tadi kami pastikan ada laporan-laporan yang sudah diajukan ya karena mereka kan sudah ada laporan ke Bareskrim katanya ya. Nah itu yang patut kita pastikan bahwa itu sudah ada. Selain pengajuan permohonan untuk perlindungan, ada yang disampaikan lagi nggak, Bu, soal selain itu? Karena konteksnya perlindungan ya paling seputar itu aja sih gitu berkaitan. Saya juga sempat menanyakan apakah akan diajukan PK gitu ya tapi kuasa hukum bilang itu masih dipertimbangkan dan masih akan dilihat lebih lanjut. Berarti ini LPSK memberi waktu 30 hari ya Bu ya maksimal tadi kata kuasa hukumnya? Iya 30 hari maksimal gitu ya. Kalau kita sih berusaha untuk tidak sampai pada 30 hari ya kalau misalnya asesmen itu bisa dipercepat gitu ya. Berarti sambil menunggu administrasinya lengkap ya Bu? Itu sambil jalan bisa dilakukan. Nanti jika diterima bentuk perlindungan seperti apa, Bu? Mereka sih tadi sudah ajukan ya satu ada perlindungan fisik, kemudian ada PHP gitu ya seperti itu dan ya pastinya nanti kami akan coba assess kembali apakah perlindungan fisiknya memang dibutuhkan atau memang PHP gitu ya nanti bisa kita lihat. Kalau untuk kelanjutan ya ini yang 15 ada 15 saksi sebelumnya ya Bu yang katanya dilaporkan ke LPSK untuk diminta perlindungan itu gimana Bu kelanjutannya? Kalau yang 15 permohonan kemarin kan kita sudah konversi.